Assalamualaikum Bunda, yuk kita buat lagi jajanan simpel, kekinian, cuman dari bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan. Tapi ini rasanya enak banget. Ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan. Yuk langsung kita lihat aja cara pembuatannya. Pertama-tama siapkan tepung terigu, ini tepung terigu biasa yang banyak di warung-warung. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 100 gram. Kemudian siapkan juga tepung maizena, ini saya gunakan tepung maizena curah. Untuk satu resep ini kita memerlukan 50 gram. Siapkan juga sayuran hijau, di sini saya gunakan daun bayam sekitar 5 lembar yang ukuran besar. Bunda bisa menggunakan sayuran hijau yang lain, silahkan disesuaikan dengan selera. Sayurannya ini diiris tipis seperti ini. Nah jika sudah, ini sayurannya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah dan masukkan tepung terigu 100 gram. Juga tambahkan tepung maizena yang tadi sudah disiapkan. Masukkan juga garam setengah sendok teh. Minyak sayur 1 sendok makan. Ini dilarutkan dengan air 250 ml. Tambahkan juga telur 1 butir. Dan agar lebih menarik, ini saya tambahkan pewarna makanan warna kuning. Tapi kalau nggak suka menggunakan pewarna makanan, silahkan di-skip aja. Atau boleh juga diganti dengan pewarna alami kunyit bubuk. Terakhir, baru masukkan sayuran hijau yang tadi sudah diiris tipis. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita masak. Siapkan wajan, di sini saya gunakan yang ukuran 22 cm. Sebelumnya wajannya dioles dengan sedikit minyak sayur dan dipanaskan. Kemudian tuang sekitar 1 centong adonan kulit risoles. Nah ini kita masak sampai kulitnya ini matang. Jika bagian pinggirnya udah agak keriting dan sudah nggak lengket lagi di wajan, ini udah matang. Ini bisa langsung diangkat aja. Untuk yang berikutnya sama, ini kita oles dengan sedikit minyak sayur dan tuang sekitar 1 centong adonan risoles. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 12 lembar kulit risoles seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini kulit risoles yang udah matang. Ini kulit risolesnya lentur banget. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat isinya. Siapkan 2 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya udah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian dipotong dadu kecil-kecil. Atau kalau mau lebih cepat, Bunda bisa juga menyerutnya menggunakan serutan sayur. Yang penting ukurannya jangan terlalu besar agar nanti mudah saat dijadikan sebagai isian. Siapkan juga sosis 3 buah, ini akan kita pakai 2 kali. 1 buah akan dipakai nanti sebagai topping, dan yang 2 buah lagi, ini akan kita gunakan sebagai isi. Di sini saya gunakan sosis sapi, Bunda bisa menggunakan sosis ayam sesuai selera. Untuk modal sosisnya, ini di tempat saya murah meriah, hanya sekitar Rp800 per buahnya. Panjangnya sekitar 11 cm. Sosisnya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Juga siapkan 1 batang daun bawang, ini daun bawangnya diiris tipis. Jika sudah, ini daun bawangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga daun kol, ini sekitar 3 lembar. Bunda bisa mengganti daun kolnya ini dengan sayuran lain, misalnya sawi atau yang lainnya, silahkan disesuaikan dengan selera. Daun kolnya ini sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Siapkan juga bumbu kari bubuk, ini sedikit aja, sekitar setengah sendok teh. Kemudian didihkan secukupnya air dan masukkan wortel yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil. Ini kita masak sebentar sampai wortelnya matang. Jika wortelnya udah matang, kemudian masukkan daun kol yang sudah diiris tipis. Ini kita rebus sebentar aja. Dan terakhir baru masukkan sosis yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Nah jika sosisnya udah masuk, ini rebusnya jangan lama-lama, sebentar aja, langsung diangkat dan ditiriskan. Masih menggunakan air sisa rebusan sayur dan sosis, ini kita akan merebus mie. Di sini saya gunakan mie yang ukuran kecil. Ini mie yang murah meriah aja. Berat 1 bungkus mie-nya sekitar 60 gram. Untuk modal mie ukuran kecil seperti ini di tempat saya hanya Rp1.600 per bungkusnya. Nah, mie-nya ini direbus sampai lunak.
Nah, seperti ini udah matang, ini mie-nya bisa langsung diangkat aja dan ditiriskan. Mie-nya ini digunting-gunting terlebih dahulu biar nggak kepanjangan. Jika sudah, kemudian masukkan daun bawang yang tadi sudah disiapkan. Juga tambahkan sayuran dan sosis yang tadi sudah kita rebus sebelumnya. Kemudian masukkan juga bumbu mie instan. Ini kita masukkan semua ya. Selain mie instan, Bunda juga bisa menggunakan mie kuning. Tapi memang jika menggunakan mie kuning, Bunda harus menambahkan bumbu rempahnya lagi. Kemudian tambahkan juga sedikit garam, karena ini tadi saya gunakan mie goreng dan sayurannya cukup banyak, jadi ditambahkan garamnya biar lebih gurih. Kemudian masukkan juga bumbu kari yang tadi sudah disiapkan. Juga masukkan saus sambal sekitar 2 sendok makan. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini mie goreng bumbu karinya sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Kemudian ambil 1 lembar kulit risoles, kemudian tambahkan mie goreng kari yang tadi sudah kita siapkan. Ini kita tambahkan secukupnya aja, kemudian kita lipat seperti ini. Bagian ujungnya diberi perekat menggunakan larutan terigu. Dan saya juga menambahkan topping, ini topping irisan sosis yang diberi perekat larutan terigu. Ini saya gunakan 3 iris sosis. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit risoles, kemudian ini diisi dengan mie goreng kari yang tadi sudah disiapkan. Kemudian kita lipat seperti ini. Bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Dan tambahkan juga topping irisan sosis di bagian atasnya. Biar lengket, ini saya beri perekat larutan terigu. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 12 risoles mie goreng kari seperti ini. Dan ternyata memang nanti ini nggak kepakai semua ya mie-nya, ini yang terpakai hanya setengahnya aja. Nah, ini risoles mie goreng kari yang udah diisi semua. Dan ini akan kita bakar dia di atas wajan. Ini kita masak sebentar aja dan wajannya sebelumnya sudah diberi sedikit minyak sayur atau boleh juga margarin. Ini memasaknya sebentar untuk menghangatkan dan melekatkan topping sosisnya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah matang, ini bisa langsung diangkat aja. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini udah dibakar semua ya di atas wajan dan ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Jika untuk jualan, insya Allah laris manis. Karena untuk jualan, biar terlihat lebih rapi dan menarik, ini saya alas lagi menggunakan kap kertas. Dan jika untuk dititip-titip di warung ataupun di toko, ini bisa dikemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 3 buah. Jangan lupa tempelkan label stiker thank you biar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini saya kemas menggunakan plastik OPP yang ukuran 7 x 15 cm. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini kulit risolesnya lembut, berpadu dengan lezatnya mie goreng kari sosis yang ada di sebelah dalam. Ini mie gorengnya gurih, ada pedas-pedasnya, ada sosisnya juga, mantep banget. Dan yang paling spesial, ini ada aroma karinya. Enak banget. Bunda harus coba ya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.